Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya dan salam kebajikan. yang kami hormati dan kami banggakan, Mr. Syarifiani Meji, SE MSM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan proses pendistribusian barang dari proses packing sampai dengan ke tangan konsumen. Sebelum kami memulai hal tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Afifuddin dengan NIM akhir 081. Saya Pinkan Anizar Kumalasari dengan NIM akhir 103. Saya Laura Salsabila Rahmat dengan NIM akhir 095. Saya Hita Susmaya Murti dengan NIM akhir 085. Saya Muhammad Malvin Fawas dengan NIM 101. Let's go and enjoy, bro. Kami di sini ingin menjelaskan tentang local distribution dari PT Sampurna untuk mendistribusikan rokok ke Kabupaten Yahukimo, Papua. PT Sampurna ini telah menjadi bagian penting dari industri tembakau di Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Perusahaan ini telah memainkan peran penting dalam perkembangan industri tembakau di Indonesia dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Oke, selanjutnya proses pertama yang dilakukan yaitu packing dari PT Sampurna itu sendiri, lalu melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Setelah dilengkapi dokumen-dokumennya, barang di loading untuk ke PT Samudra Agung Logistik, itu kerjasama dari PT Sampurna. Setelah sampai di PT Samudra Agung Logistik, barangnya di unloading dan disortir sesuai dengan tujuan barang itu sendiri. Selanjutnya, barang itu kemudian di loading dan dicek kembali dokumennya untuk menuju ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah sampai di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, barangnya di unloading dari truk lalu dipindahkan ke kapal KM Donbon Solo. Lalu dicek kembali apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Selanjutnya, barang dimuat ke kapal KM Donbon Solo di pelabuhan Tanjung Perak dan dikirim ke Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan selama 2 hari perjalanan. Dari Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan, barang dikirim ke Pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Selatan juga selama 1 hari perjalanan. Dari Pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Selatan ke Pelabuhan Ambon di Maluku selama 1 hari perjalanan. Dari Pelabuhan Ambon di Maluku ke Pelabuhan Sorong di Papua Barat, estimasi perjalanannya selama 1 hari. Dari Pelabuhan Sorong di Papua Barat ke Pelabuhan Serui di Papua selama 1 hari perjalanan. Dari Pelabuhan Serui di Papua ke Pelabuhan Jayapura di Papua selama 1 hari perjalanan. Setelah itu, barang dimuat dari kapal KM Donbon Solo dan melakukan pengecekan barang dan dokumen. Setelah melakukan pengecekan barang dan dokumen, barang dimuat ke truk trailer kontainer. Setelah dimuat ke truk trailer kontainer, barang dikirim menuju Kabupaten Yahukimo di Papua. Setelah sampai di Kabupaten Yahukimo di Papua, barang dilakukan pengecekan lagi. Selesai. Biayanya sendiri, jadi kita menggunakan satu kontainer yang 20 feet, itu kurang lebih bisa muat 100 sampai 150 bal atau sama dengan 200 sampai 300 kilo. Jadi kita PT Sampurna itu mengirimkan rokok ke Kabupaten Yahukimo itu kurang lebih 100 bal atau sama dengan 200 kilo. Jadi biaya kapalnya itu sendiri 5.000 per kilo. Jadi 200 kilo dikali 5.000 sama dengan 1 juta untuk biaya kapalnya itu sendiri. Untuk biaya truknya 6.000 per 10 kilo. Jadi 200 kilo itu kita bagi dulu per 10 kilo sama dengan 20. Jadi 20 dikali 60.000 sama dengan 1,2 juta untuk biaya truknya itu sendiri. Nah, estimasi dari Tanjung Perak sampai ke konsumen itu kurang lebih 8 hari. Oke, sekian dari local distribution. Kita lanjut ke export distribution. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana PT Batik Kres Indonesia
mendistribusikan atau mengekspor barang mereka ke negara tujuannya. Tetapi sebelum itu izinkan kami menjelaskan bagaimana latar belakang sedikit mengenai PT ini. PT Batik Keris Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1960 oleh Kasom Cokro Saputro di Solo, Jawa Tengah. Nah, perusahaan ini tidak hanya memproduksi batik tulis saja, namun juga memproduksi batik cap dan juga batik printing. Nah, untuk melebarkan sayapnya, perusahaan ini juga melayani ekspor ke pasar internasional sehingga perusahaan lebih maju. Nah, itulah alasan kami mengapa memilih PT Batik Keris Indonesia sebagai proyek kali ini. Setelah mengetahui sedikit mengenai latar belakang PT Batik Keris Indonesia, kami akan menjelaskan bagaimana PT Batik Keris Indonesia mengekspor atau mengirim barangnya ke luar negeri secara detail. Oke, berikut adalah rincian beberapa prosesnya. Di sini dimulai dari packing, yaitu PT Batik Keris Indonesia melakukan packing, kemudian dilanjutkan dengan checking dokumen untuk memastikan barang yang dipesan. Kemudian di loading barangnya ke PT Prima International Cargo. Setelah itu, sesampainya di PT Prima International Cargo, barang di unloading juga atau dilakukan penyortiran sesuai tujuannya. Kemudian setelah disortir, dicek lagi dan dimasukkan lagi atau disortir lagi barangnya untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Setelah sesampainya di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dilakukan checking dan pengecekan dokumen bea cukai. Setelah itu, setelah dilakukan cek dokumen dan bea cukai, semuanya akan di-loading barang dari kapal MV Maersk Hamburg untuk menuju ke pelabuhan selanjutnya. Oke, di sini kapal MV Maersk Hamburg akan melewati 6 pelabuhan dan 4 di antaranya itu adalah pelabuhan transit. Nah, dimulai dari pelabuhan yang pertama yaitu Tanjung Emas Semarang. Dari pelabuhan ini kapal akan menuju ke pelabuhan Singapura dengan estimasi waktu 7-10 hari. Nah, masuk pada transit pelabuhan kedua yaitu di pelabuhan Klang, Malaysia. Kapal akan berangkat dari pelabuhan Singapura sampai dengan pelabuhan Klang, Malaysia itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Nah, dilanjutkan ke pelabuhan selanjutnya yaitu pelabuhan Chennai, India. Kapal berangkat dari Klang, Malaysia ke pelabuhan Chennai, India itu membutuhkan waktu sekitar 10-12 hari. Sedangkan untuk pelabuhan selanjutnya yaitu pelabuhan Chennai, India ke pelabuhan Durban, Afrika Selatan itu membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan rute perjalanannya yang cukup panjang. Estimasi waktunya yaitu sekitar 25-30 hari. Nah, pelabuhan Durban, Afrika Selatan itu menjadi pelabuhan transit kapal terakhir. Dan nantinya kapal akan menuju pelabuhan tujuan di negara Amerika dan tepatnya di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Nah, ketika kapal sudah sampai di pelabuhan Paramaribo, Suriname, barang akan di-unloading dari kapal MV Maersk Hamburg. Nah, selanjutnya barang akan dicek dokumennya dan dipastikan keamanan dan kelengkapan barangnya. Selanjutnya ketika sudah lolos dari cek dokumen dan barang akan di-loading kembali ke truk cold diesel atau CDD untuk menuju ke ibu kota Paramaribo, Suriname. Nah, setelah sampai barang tersebut tidak hanya akan ditempatkan saja, namun akan dicek kembali terkait dengan barang dan juga dokumen terkait. Selanjutnya untuk pembiayaan untuk mengekspor PT Batik Keris Indonesia yaitu untuk 100 potong pakaian atau sama dengan 300 kilo dengan harga 53.400.000. Sedangkan untuk 200 potong pakaian atau sama dengan 600 kilo dengan harga 106.800.000. Lalu kami menggunakan kontainer LCL dan
kapal kontainer 20 feet. Sekian penjelasan dari pendistribusian barang secara internasional dari PT Batik Kris Indonesia yang bekerjasama dengan PT Prima International Cargo. Sekian dan terima kasih. Itu dia pemaparan dari kami tentang pendistribusian barang dari PT Sampurna dan PT Batik Kris Indonesia. Semoga informasi yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.